Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ikhwah azani wa sallallahu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala atas nikmatnya. Khususnya di malam ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali bacakan kitab Fawaidul Fawaid dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang pasal yang beliau beri judul Hakikatut Tawakkuli 'ala Allah, yaitu hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan dua poin. Yang pertama tentang hakikat tawakal itu sendiri dan juga hakikat tentang rahah, yaitu ketenangan. Pertama, ketika beliau menyampaikan tentang hakikat tawakal, yang pada intinya ketika seseorang itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan yang namanya ketenangan. Di kaitan yang disampaikan oleh beliau ketika pertama menyebutkan hakikat tawakal, kemudian tentang hakikat ketenangan. Sebaliknya, ketika seseorang dia mengatakan saya sudah tawakal kepada Allah tapi hatinya masih gundah saja, ini berarti belum sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang berikutnya para jamaah, beliau menyebutkan satu poin lagi atau dua poin lagi di dalam bab ini, yaitu yang berjudul atau diberi judulnya beliau Al-Abdu Bainal Amri wad Doman. Al-Abdu seorang hamba itu Bainal Amri wad Doman, antara amr yaitu perintah dari Allah Ta'ala, wad Doman dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimanakah seorang hamba ini ketika dia mendengar, ketika dia itu membaca, dengan bahasa mudahnya memperlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, yang dimana Allah Ta'ala ketika memerintahkan sesuatu itu tidaklah kemudian diperintah tanpa ada konsekuensi, tanpa ada balasannya. Tapi setiap perintah Allah Ta'ala, Allah akan berikan balasan, bahkan balasannya ini lebih besar daripada amalan yang seorang itu akan lakukan. Maka dikatakan oleh beliau di sini, bagaimanakah kedudukan antara perintah Allah Ta'ala dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan menjadi catatan bagi kita para jamaah, yang dimana kita biasanya itu kebalik. Maka kita bacakan dulu di sini. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qad amaral abda bi amrin, dan sungguh Allah Ta'ala itu telah memerintahkan hamba ini dengan amr, perintah. Perintah Allah Ta'ala tentunya ada dua. Perintah untuk dilaksanakan, ya, perintah untuk ditinggalkan. Perintah yang dilaksanakan adalah berupa hal-hal yang akan mendatangkan maslahat kebaikan. Perintah yang berupa larangan yang akan mendatangkan madarat wal mafsadah. Sehingga setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti membawa maslahat.
Dan setiap yang dilarang pasti membawa mudarat. Maka Allah telah memerintahkan pada seorang hamba. Dan ketika Allah memberikan perintah, baik perintah untuk dilakukan ataupun perintah untuk ditinggalkan, wa domina lahu domanan, Allah menjamin pada seorang hamba ini jaminan. Ya, jaminan apa? Ya jaminan berupa balasan siapa di antara hamba yang mau melakukannya. Maka dikatakan oleh beliau, fa in qama bi amrihi, maka jika seorang hamba ini dia melakukan perintah Allah Ta'ala bin nushi, ada beberapa syarat-syarat. Yang pertama dikatakan dengan an-nush, itu dengan nusah, dengan kemurnian. Kan namanya taubat nasuha, itu taubat yang murni. Taubat yang murni. Maka siapa yang melakukan perintah Allah dengan kemurnian, memurnikan hanya kepada Allah Ta'ala ketika seorang ini melakukan sesuatu, betul-betul murni karena Allah, bahasa kita ikhlas. Wasidqi, dan ketika melakukan perintah dia dengan asid, dengan jujur, benar-benar dia melakukan perintah Allah Ta'ala, bahasanya tidak ngakali, kayaknya mengerjakan tapi ternyata tidak, nah, itu berarti ngakali. Wal ikhlas, nah, dikatakan dengan ikhlasan, melakukan perintah dengan ikhlas. Wal ijtihad, dan sungguh-sungguh. Jadi ketika melakukan perintah Allah, maka ini dengan itu kemurnian, dengan jujur, dengan ikhlas dan ijtihad. Maka ketika seorang melakukan perintah Allah dengan apa yang diinginkan Allah Ta'ala ini, Allah subhanahu lahu bima dominahu lahu minar rizki wal kifayati wan nasri wa qada'il hawaij. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada hambanya ini, memberikan berupa jaminan bagi seorang hamba. Apa yang Allah berikan jaminannya? Bahasanya janjinya, yaitu minar rizq, berupa rizki, wal kifayah, berupa kecukupan, wan nasr, berupa pertolongan, qada'il hawaij, dan memenuhi kebutuhannya. Jadi ini janji, jaminan dari Allah. Ya, apa yang dia melakukan perintah Allah dengan murni, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan rezeki. Allah menjamin rezekinya. Allah menjamin dia akan memiliki atau mendapatkan kecukupan. Dia mendapatkan pertolongan dan memenuhi kebutuhannya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, kemudian dirinci oleh beliau di sini. Ya. Allah Ta'ala domina rizqa liman abadahu. Allah akan menjamin rizki seorang hamba. Bagi siapa? Liman abadahu, bagi yang beribadah, bagi yang menyembah Allah Ta'ala, bagi yang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi rizki dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba, syaratnya hamba ini mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang kafir, yang enggak beribadah tapi kok yo banyak rezekinya? Nah, maka ini nanti akan membedakan. Maka rezeki itu bahasa kita barokah atau tidak? Itu berkah ataukah tidak? Maka kalau disebutkan dengan rezeki dari Allah Ta'ala, itu maknanya adalah rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat. Maka orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah jamin baginya, Allah akan berikan rezeki padanya. Wan nasr liman tawakkala alaihi wastansara bi. Allah akan berikan pertolongan. Tadi berikan rezeki, sekarang Allah berikan pertolongan. Bagi siapa? Liman tawakkala alaihi. Bagi orang yang bertawakal kepada Allah, wastansara bi, dan minta tolong hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, ya mintalah tolong hanya kepada Allah Ta'ala saja. Aneh, kalau misalkan kita itu pengen ditolong Allah, tapi mintanya kepada selain Allah, ya
salah sasaran, salah alamat begitu. Minta ingin dapat pertolongan dari Allah tapi mintanya bukan kepada Allah. Kan tidak benar. Wal kifayah, Allah akan berikan kecukupan bagi siapa? Liman kana huwa hamma wa muradahu. Itu kepada orang yang dia itu menjadikan Allah sebagai himmahnya, semangat keinginan terbesarnya, muradahu dan keinginannya, maksudnya. Maka Allah ketika dijadikan yaitu tempat tujuan, murad, bukan tujuan, hammah atau himmah, itu adalah merupakan semangatnya dia. Tujuannya Allah Ta'ala, Allah akan berikan kecukupan padanya. Wal maghfirah, Allah berikan ampunan liman istaghfar, bagi orang yang dia mau minta ampun. Qada'il hawaid, dan Allah akan berikan yaitu kebutuhan hamba ini liman sadaqahu fi talabiha, bagi siapa yang dia itu benar jujur di dalam mencarinya. Bahwa sakobih, dan dia memiliki keyakinan, wa qawiya raja'uhu, dan kuat harapannya, wa ta'muhu, dan keinginannya, bi fadli wa judi, dalam karunia-Nya Allah dan kedermawanannya Allah Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka di sini disebutkan antara perintah Allah dan jaminannya. Maka barang siapa di antara hamba yang dia melakukan perintah Allah tidak hanya sekedar melakukan, tapi betul-betul melakukan dengan murni, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Ada syarat berarti. Maka Allah berikan jaminan. Ya, dan diberikan jaminan baik itu berupa rezeki, kecukupan, dan pertolongan, segala macam kebutuhannya Allah yang akan menjamin. Kemudian dikatakan oleh beliau, wal fatinul kais, orang yang dia itu pandai, orang yang dia itu cerdas, innama yahtamu bi amrihi wa iqamatihi wa taufiqihi la bi dhammani. Catatannya di sini. Orang yang cerdas, orang yang pintar, hanyalah dia itu yahtamu, dia akan memperhatikan bi amri, memperhatikan apa sih perintah-perintahnya Allah. Yang dia pikirkan, yang dia pelajari adalah apa saja perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa iqamatih, dan kemudian dia melakukan perintah-perintah Allah tersebut. Wa taufiqihi, dan kemudian dia akan berusaha untuk menepati janjinya, melakukan secara penuh apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan amalan yang benar. La bidomani, tidak dengan jaminannya Allah. Ini ya para jamaah, yang dipikir itu adalah gimana caranya kita bisa melakukan perintah Allah. Jangan kita berpikir tentang janji-janjinya Allah, jaminannya Allah dulu. Kenapa? Fa innahul wafi as-shadiq. Karena Allah itu yang maha memenuhi janji. As-shadiq, dia yang maha benar. Wa man awfa bi ahdi minallah. Maka siapa yang bisa memenuhi janji, memenuhi jaminan-jaminannya selain Allah Ta'ala? Tidak ada. Yang bisa memenuhi janji hanyalah Allah SWT secara sempurna. Ini dimaksudkan para jamaah. Tadi kita awal katakan mungkin kita ada kekeliruan di dalam masalah persepsi kita. Ketika kita melakukan perintah Allah, doa misalkan. Ketika kita berdoa, yang kita pikirkan itu apa? Agar dikabulkan. Doa kita dikabulkan apa enggak ya? Yang kita pikirkan adalah hasilnya. Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan sholat, dapat pahala apa tidak ya? Ketika melakukan amalan yang lain, ya, kira-kira kita dapat ganjaran apa tidak? Maka para jamaah, dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jauziyah di sini menunjukkan
Bahwasanya orang yang kayis, orang yang fatin, orang yang cerdas, itu yang diperhatikan adalah bagaimana dia bisa melakukan perintah itu. Itu yang paling diperhatikan. Daripada dia mempertanyakan hasilnya, mempertanyakan balasan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti akan membalas, Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan ya, apa yang diinginkan hambanya. Sekarang jadi pertanyaan, hamba ini sudah benar ataukah belum ketika melakukan perintah Allah? Itu yang jadi permasalahan ya. Ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, syaratnya harus terpenuhi. Syaratnya adalah kita harus betul-betul apa yang kita lakukan itu karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada contoh tadi, misalkan berdoa, misalkan kita sholat, misalkan kita berdakwah, misalkan kita sedekah, ya. Ya, tidak dipungkiri ketika kita melakukan amal kebaikan itu semuanya kita menginginkan pahala dari Allah Ta'ala, itu memang benar. Itu memang benar, kita menginginkan pahala itu memang benar. Yang dimaksud oleh beliau di sini, titik tekan perhatiannya itu jangan hanya kepada balasan-balasan yang telah Allah janjikan, tapi tekankanlah kepada amalan itu sendiri, perintah Allah itu sendiri yang betul-betul diperhatikan, sehingga kita itu memenuhi yaitu kewajiban kita dulu, baru menuntut hak. Baru menuntut hak. Kewajiban kita apa? Memenuhi segala perintah Allah Ta'ala. Haknya nanti apa? Allah akan berjanji, Allah akan berikan jaminan, itu hak kita. Maka tunaikanlah kewajiban dulu sebelum menuntut. Dan di sini para jamaah, beliau memberikan itu gambaran terkait dengan perintah dan jaminan. Sehingga kalau dikaitkan dengan bab yang sebelumnya, itu masalah tawakal, usahakanlah, cobalah kita itu betul-betul menyerahkan sepenuhnya urusan kita hanya kepada Allah. Adapun hasilnya bagaimana? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus kita adalah betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti misalkan mendapatkan hasil baik, alhamdulillah. Ya, Allah berarti memberikan kebaikan kepada kita. Jika hasilnya buruk juga alhamdulillah, berarti kita disuruh berusaha lebih giat lagi. Barangkali kita ada salah. Jika kita beramal, bersandar itu hanya sekedar lisan. Nanti di akhir dikatakan apakah lisan dengan hati. Tawakal ini lisan atau dengan hati. Di bagian akhir nanti ada dikatakan yang semacam itu di bagian berikutnya. Ya. Ayo lewah jadi puasa. Jadi di dalam bagian ini para jemaah kita diberikan ilmu oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah agar lebih memperhatikan untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan benar. Benar dalam arti murni, ikhlas, sungguh-sungguh, jujur. Adapun jaminan Allah pasti nanti akan diberikan. Nah, inilah pentingnya jika kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita harus betul memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada lagi pikiran kita nanti kalau Allah nggak ngabulkan gimana ya, nanti kalau misalkan nggak berhasil gimana ya. Itu berarti belum, bahasanya kita belum belum plong gitu ya. Padahal dalam pembahasan sebelumnya, ketika kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, itu kita menyerahkan kepada zat yang pasti bisa menolong, pasti bisa membantu, pasti bisa menyelesaikan urusan. Maka kita tidak perlu khawatir akan urusan kita. Kita justru ringan karena sudah kita serahkan kepada yang bisa menyelesaikan, yaitu Allah Ta'ala. Nah, di sini para jamaah, bagaimanakah hati ini betul-betul harus betul-betul kita curahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya para jamaah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan min alamatis sa'adah, telah menyebutkan tentang tawakal hakikatnya,
dan ketenangan, kemudian ada perintah dan jaminan. Beliau menyebutkan yaitu tentang alamat sa'adah, tanda-tanda sa'adah kebahagiaan. Tentunya ini terkait dengan bab yang kita bacakan. Dikatakan famin alamati sa'adati, di antara tanda-tanda kebahagiaan tarfu ihtimamihi ila amrillahi duna domani. Hubungannya dengan bab sebelumnya. Di antara tanda-tanda kebahagiaan tarfu ihtimamihi, itu memalingkan perhatiannya ila amrillah, kepada perintah Allah. Itu memalingkan perhatian kita kepada perintah Allah. Duna domanihi, bukan kepada jaminannya. Bukan kepada jaminan. Kita mengharap ya, tapi bagaimanakah kita itu betul-betul mengerahkan konsentrasi fokus kita itu untuk melakukan perintah Allah. Itu yang ditekankan. Ini adalah dikatakan min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan. Wa min alamatil hirman atau hurman, adapun baliknya di antara tanda-tanda yaitu hurman, diharamkannya sa'adah, tidak mendapatkan kebahagiaan, atau orang yang susah misalkan. Kenapa orang itu susah, tidak bahagia? Farahu qalbihi minal ihtimami bi amri, karena hatinya kosong. Hatinya kosong dari memperhatikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dia terhalangi untuk bahagia. Kesimpulan ini para jamaah, berarti orang yang tidak bahagia itu karena dia nggak ngerti perintah Allah. Ya. Maka hatinya kosong. Perintahnya aja nggak tahu, apalagi melakukannya. Ataupun dia itu melakukan tapi hatinya kosong, jadi hanya sekedar ya luarnya, bahasanya fisiknya, tapi hatinya tidak sampai terkait dengan apa yang diamalkan tersebut. Maka dikatakan di sini farau qalbi minal ihtimami bi amri, itu kosongnya hati ini dari perhatian kepada perintah Allah, wa hubbihi, dan kecintaan kepada Allah, wa khasyatihi, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, wal ihtimamu bidomanihi, dan sebaliknya dia malah perhatiannya kepada jaminan-jaminannya Allah. Allah musta'an, Allah yang maha menolong. Ini para jamaah, beliau sangat lembut sekali. Nah, ketika kita memperhatikan ini, kalau kita mikir secara akal, masa kita tidak boleh mengharapkan janji Allah, jaminannya Allah? Jawabannya ya boleh. Masa kita tidak menginginkan janjinya Allah? Ya kita menginginkan. Tapi masalahnya ketika kita ingin, apakah kemudian amalan yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita? Nah, hanya ingin tok bahasanya. Ibaratnya orang dia itu lewat jalan, kemudian ada makanan misalkan yang menarik, dia pengen beli itu, tapi tidak punya uang, akhirnya ya pengen tok kan begitu. Orang menginginkan dia mendapatkan rizki, mendapatkan pertolongan, tapi tidak melakukan sebabnya. Bisa mendapatkan rizki, mendapatkan pertolongan apa, ya hanya pengen tok akhirnya. Nah, nanti dikatakan secara lisan. Maka di bagian ini beliau menyisipkan tentang alamatus sa'adah. Karena kalau kita bicara tentang alamatus sa'adah itu banyak. Ini ada hubungannya dengan perintah dan jaminannya Allah. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang dia itu bisa memfokuskan perhatiannya kepada perintah-perintah Allah, dibandingkan dengan jaminan-jaminannya Allah atau janji-janjinya Allah. Dia menyetir sebuah perkataan dari seorang
alim. Qala Bishr bin Haris rahimahullah ta'ala, kata Bishr bin Haris rahimahullah ta'ala, ahlul akhirati salasatun, bahwasanya penduduk akhirat itu terbagi menjadi tiga. Penduduk akhirat terbagi menjadi tiga. Abidun, zahidun, siddiqun. Sebutkan di sini ada tiga macam penduduk akhirat. Yang pertama abid, itu orang yang ahli ibadah, suka beribadah. Kemudian zahid, orang yang zuhud. Dan siddiq atau siddiq adalah orang yang jujur, orang yang benar. Ini menunjukkan berarti tingkatan. Abid, zahid, siddiq. Apa penjelasannya? Dia katakan fal abid, orang yang abid, orang yang suka beribadah ataupun ahli ibadah, ya budullaha ma'al alaiqi, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, dia masih bersama dengan sesuatu yang terkait dengannya. Maksudnya terkait di sini adalah urusannya dunia. Ibadah untuk mendapatkan dunia. Misalkan gimana? Misalkan kita itu beribadah, ya, agar apa? Agar ya rezeki kita lancar, agar dapat urusan kita lancar. Ya, urusan apa? Urusan di dunia. Pun itu secara umum boleh kita berdoa semacam itu. Tapi di sini orang yang beribadah, yang dimaksud oleh beliau di sini adalah dia beribadah, tapi ketika beribadah ini ada hubungannya dengan dunia yang dia inginkan, yang di dunia yang dia inginkan. Ya, ini abid, orang yang dia itu ahli ibadah atau yang senang beribadah. Tingkatan yang di atasnya az-zahid, orang yang zuhud. Apa orang yang zuhud? Ya buduhu, itu beribadah kepada Allah Ta'ala ala tarkil alaim, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Namanya orang zuhud para jamaah, itu orang yang dia itu tidak, bahasa Jawanya tidak kemaruk karundunyo, ya, tidak, yaitu rakus tamak terhadap dunia ini. Ya, orang yang zuhud adalah orang yang yaitu meninggalkan kepentingan yang ada di dunia ini, tapi diarahkan untuk urusan akhirat, diarahkan pada urusan akhirat. Kalau yang abid tadi itu orang yang masih ada itu keterkaitannya, ketertarikannya juga kepada dunia, tapi orang zuhud maka dia akhirat. Ya, dia melakukan apapun ibadah urusannya adalah dengan akhirat dan akhirat. Ini orang yang zahid. Adapun yang terakhir as-siddiq, ya buduhu, orang beribadah kepada Allah Ta'ala Allah ridho wal muwafaqat, di atas keridhaan Allah Ta'ala dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling tinggi. Ketika dia beribadah, yang diinginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, in arahu ahdad dunya akhadah. Kalau dia itu melihat bahwasanya yang diridhoi Allah Ta'ala ini urusannya dengan dunia, maka dia lakukan. Dia melakukan urusannya dengan dunia bukan karena dia menginginkan dunia, tapi dia melakukan karena Allah memerintahkan. Sebaliknya, wa in arahu tarkaha tarokaha. Kalau dia melihat yang ada di dunia ini harus ditinggalkan, ditinggalkan. Yang diinginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah, jadi bahasanya yaitu
itu orang yang dia itu bisa menempatkan pada tempatnya. Jadi tidak senantiasa dia meninggalkan seluruh urusan yang ada di dunia. Ya. Tapi kalau yang ada di dunia ini ketika dilakukan itu memang Allah ridhoi, dia lakukan. Karena apa? Ya, karena Allah meridhoi hal tersebut. Jadi hal tersebut. Walaupun tadi yang sebelumnya adalah zuhud. Orang zuhud ini dia lebih mengarah kepada yaitu dia meninggalkan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia. Kemewahan yang ada di dunia ini. Jadi dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Yang siddiq maka dia mendudukkan kalau memang urusan ini ada kaitannya dengan dunia, Allah ridho untuk dilakukan. Ketika Allah tidak ridho harus ditinggalkan, dia tinggalkan. Inilah perkataan dari Bishr bin Haris rahimallahu ta'ala terkait dengan ahlul akhirah, penduduk akhirat. Ini disini oleh wa'azani wa'azafullah. Orang yang dia itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan dia betul-betul menta'alukkan hatinya, itu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masuk kepada pasal yang berikutnya, masih terkait dengan tawakal. Dia membuat pasal yang baru, anwa'ut tawakkuli 'ala Allah. Macam-macam tawakal kepada Allah. Macam-macam tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia katakan at-tawakkulu 'ala Allah naw'ani. Bahwasanya bertawakal kepada Allah itu dua macam. Ada dua macam secara umum. Ahaduhuma, yang pertama, tawakkulun alaihi, yaitu bertawakal kepadanya kepada Allah. Dia bertawakal itu apa tujuannya? Fi jalbi hawaijil abdi wa hududihi ad-dunyawiyah. Dia bertawakal agar mendapatkan kebutuhan seorang hamba dan bagian-bagiannya di dunia. Jadi dia bertawakal tujuannya adalah untuk mendapatkan bagiannya di dunia. Kebaikan tentunya. Sebaliknya audafil makruhatihi wa masaibi dunyawiyah. Dan dia bertawakal tujuannya adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari musibah-musibah yang ada di dunia ini. Ini tawakal model pertama. Tawakal kepada Allah dalam model yang pertama. Apakah ini baik? Maka jawabannya baik. Ya, kenapa? Karena ketika dia menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia ingin mendapatkan kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan. Semua orang demikian. Tapi lihat tawakal yang kedua. Tawakal yang kedua. Wasani yang kedua, at-tawakkulu alaihi, bertawakal kepada Allah Ta'ala fi usuli ma yuhibbu huwa wa yardah. Bertawakal kepada Allah Ta'ala tujuannya untuk mendapatkan apa-apa atau sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, ingin mendapatkan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa yang dimaksud di sini? Minal iman, berupa keimanan. Ketika bertawakal, maka ini adalah wujud keimanan dan dia menginginkan imannya supaya lebih kuat, imannya semakin bertambah. Wal yakin, caranya juga yaitu keyakinan. Wal jihad, dan juga jihad. Wad-da'wati ilaihi, dan berdakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan para jamaah, dari dua macam tawakal ini tidaklah kemudian
Dikatakan oleh beliau, berarti yang kedua saja, yang satu tidak usah. Tapi beliau katakan di bawahnya, wa bainan nau'aini minal fadl, di antara dua macam tawakal ini dari sisi keutamaannya, ma la yusihi illallah, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa? Pada asalnya tawakal itu benar yang dilakukan oleh seorang hamba. Tawakalnya sudah benar. Yang jelas kalau kita melihat nilainya, jelas yang kedua yang bagus. Karena apa? Ingin mendapatkan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka beliau kemudian menyimpulkan di bagian bawahnya ini. Famata tawakkala alaihil abdu, maka dikala seorang hamba itu bertawakal kepada Allah Ta'ala fin nau'is tsani, di macam yang kedua. Apa yang kedua tadi? Menginginkan cinta dan ridhonya Allah Ta'ala. Haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal. Betul-betul tawakalnya itu ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Ta'ala. Apa boleh katakan? Kafahu an-naw'al awal tamamal kifayah. Allah akan memberikan kecukupan bagi-baginya dari macam tawakal yang pertama dengan kecukupan yang sempurna. Jadi kalau orang bertawakal tujuannya ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, dia nanti juga akan mendapatkan bagian di dunia yang baik untuk dirinya akan dapat didapatkan, atau dia terhindar dari berbagai macam keburukan. Ya, karena memang kita semuanya menginginkan kebaikan di dunia ini, ya, terhindar dari berbagai macam musibah, kita menginginkan. Maka kalau kita lakukan yang kedua, tujuan tawakal kita yaitu dengan supaya mendapatkan cinta Allah, ridha Allah Ta'ala, yang pertama kita dapatkan. Wa mata tawakkal alaihi fi nau'il awal, namun beliau katakan, dan kala seorang hamba ini bertawakal dengan macam yang pertama, dunatsani, bukan yang kedua. Jadi tawakal yang pertama adalah untuk mendapatkan apa? Yaitu kebutuhan bagian dia di dunia, atau terhindar dari yang tidak menyenangkan atau musibah. Beliau katakan apa? Kafahu aidon. Allah juga akan berikan dia. Allah akan berikan padanya. Kalau berikan berarti kan juga sesuatu yang baik, karena dia apa? Bertawakal. Tapi catatannya lakin, akan tetapi la yakunu lahu akibatul mutawakkili fi ma yuhibbu wa yardah. Tapi tidak ada yaitu hasil akhir dari orang yang bertawakal model pertama ini, dia tidak mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini para jamaah bahwasanya kalau kita ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita harus cari apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita itu memiliki keimanan, keyakinan, kita memiliki kesungguhan. Dan juga kita memiliki ini adalah juga mengajak orang lain yang demikian. Setelah disebutkan oleh beliau tentang macam-macam tawakal secara singkat ini. Kemudian bagaimanakah tawakal yang paling agung, tawakal yang paling utama? Maka beliau menyebutkan di sini tentang a'dhamut tawakkul. Itu tawakal yang paling besar, yang paling agung. Dikatakan fa'a'dhamut tawakkuli alaih. Maka tawakal yang paling agung, yang paling besar, tawakal kepada Allah Ta'ala, yaitu at-tawakkulu fil hidayati wa tajridit tauhidi wa mutaba'atir rasuli
wa jihadi ahlil batili. Ini ada beberapa poin. Tawakal yang agung. Lihat ya, kita bicara masalah tawakal seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa. Ternyata disebutkan di sini. Isinya tawakal itu bukan hanya diam. Tawakal yang agung yang pertama adalah fil hidayati, yaitu di dalam mencari hidayah. Hidayah itu perlu dicari para jamaah, bukan diam saja. Seperti kita di sini sedang kajian, sedang ngaji di sini. Kita ini sedang mencari hidayah Allah. Ya. Kita sedang meniti jalan petunjuk untuk menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, ya. Di jalan apa? Dalam rangka mencari ilmu. Dari ilmu syar'i tentunya. Man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, yaitu jalan menuju surga. Itu kan berarti hidayah. Kalau kita ingin tahu jalan petunjuk menuju surga, diantara dengan thalabul ilm. Maka ini adalah bentuk tawakal kita. Bentuk tawakal kita adalah dengan cara apa? Thalabul hidayah dan thalabul ilm. Maka ini adalah praktek kita dalam mencari hidayahnya Allah Ta'ala. Kita harus tahu ilmu. Tahu ilmunya kemudian kita amalkan, dapat hidayah. Coba dipikir. Kalau misalkan orang nggak pernah tahu ilmunya, nggak pernah melakukan amalan yang benar, bagaimana mungkin dia mendapatkan hidayah? Ya. Kalau kita mungkin dengar ada kisah, ada cerita dari orang, masya Allah, orang itu sekarang sudah dapat hidayah. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah orang yang tadinya itu katakanlah mungkin banyak berbuat maksiat, jauh dari Allah, kemudian sekarang dia itu dekat atau dia melakukan amal kebaikan, dengan bahasa dia sekarang sudah mendapatkan hidayah. Apakah dia mendapatkan hidayah itu bahasa Jawanya ujug-ujug? Apakah tiba-tiba dia mendapatkan hidayah? Atau melalui proses? Atau melalui yang jelas para jamaah, kita taunya itu kadang ujug-ujug, kadang tiba-tiba. Padahal bisa jadi dia tidak saat itu, sebelumnya sudah begini, sudah begitu. Ya, kisah yang umum sajalah yang kita mungkin katakanlah pernah mendengarkan. Misalkan ada seorang, yaitu tadinya orang Nasrani misalkan, kemudian masuk Islam, berarti dia mendapatkan hidayah kan. Nah, apakah dia sebelum masuk Islam itu, dia sebelumnya nggak pernah kenal Islam, nggak penasaran dengan Islam, nggak belajar tentang Islam? Dia penasaran, pengen tahu Islam gini, akhirnya dia mantap, oh ini yang benar, akhirnya dia masuk Islam. Ada prosesnya juga, ya. Ini namanya talabul. Ini adalah tawakal yang paling agung. Bentuk tawakal kita tidak hanya dia, tapi justru melakukan amanah. Wa tajridi tauhid, dan kemudian memurnikan tauhid. Tidak bosan-bosan harus menekankan ini, memurnikan tauhid, hanya menunggalkan Allah Ta'ala dalam segala ibadah kita, ya, tidak kepada selainnya. Jadi memurnikan tauhid, karena lawan tauhid adalah syirik, maka kita harus meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya. Karena kalau kita kembali kepada makna Islam, ya, selain makna Islam adalah rukun Islam itu sendiri para jamaah, maka para ulama menyebutkan makna Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid. Al-istislam itu berserah diri kepada Allah Ta'ala bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Serahkan diri kan tadi bahasan kita tawakal. Maka tawakal diantaranya cara dengan apa? Yaitu bitauhid. Al-istislamu lillah bitauhid. Kita menyerahkan, serah diri kepada Allah Ta'ala dengan cara mentauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah bagaimana?
Bagaimana caranya? Itta'ah, dengan melakukan berbagai macam bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri, meninggalkan dari berbagai kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Orang kalau ingin memurnikan tauhid, wajib baginya untuk meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Maka kita tidak bisa ketika orang mengatakan saya itu tahu itu kesyirikan, tidak benar ya. Kalau dalam masalah muamalah ya saya tetap biasa dengan orang musyrik, itu tetap biasa. Berbahaya para jamaah. Kalau kita tahu ada orang jelas-jelas melakukan perbuatan kesyirikan, amalan kesyirikan, dan dia malah justru menampakkan kesyirikannya, kita dekat-dekat dengan dia karena merasa ini hanya muamalah biasa. Nah, ini berbahaya sekali. Berbahaya yang paling jelas saat itu apa? Kita itu tidak mengingkari kesyirikan. Bahaya sekali. Pertama kita tidak mengingkari, lama-kelamaan kita akan terbawa olehnya. Maka yang namanya dengan kesyirikan harus dibarok, harus dihindari. Tidak hanya kesyirikannya, tapi juga pelaku. Kalau kita ingin dekat dengan mereka, maka caranya adalah dengan mendakwainya, suruh meninggalkan kesyirikan. Ya. Yang ketiga, wa mutaba'atir rasul. Tawakal yang agung adalah mutaba'atir rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itibau Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jihadi ahlil batil. Dan juga bentuk tawakal yang berikutnya, yang paling agung adalah berjihad bersungguh-sungguh ahlil batil, melawan orang-orang yang ahlul batil, orang-orang yang itu suka berbuat kebatilan. Harus dilawan. Kalau dia melakukan perbuatan yang batil, melawannya pakai apa? Melawannya pakai apa? Melawannya adalah pakai ilmu. Karena namanya orang berbuat batil, itu dia tidak tahu ilmunya. Kalau dia diberi ilmu, maka dia ngerti itu salah, dia akan tinggalkan. Ya, dia akan meninggalkan. Kalau ada orang berbuat kebatilan, dan langsung kita kita sergap, ya, kita kemudian keroyok dan yang lainnya. Saat itu mungkin dia kalah, tapi lain waktu bisa jadi malah lebih besar karena dia nyari orang di bolo-bolonya lagi. Dan ini yang terjadi. Kalau ada suatu tindakan kemaksiatan di satu tempat, kemudian cara merubahnya dengan cara yang salah, maka kemudaratan yang lebih besar akan muncul. Maka berjihad melawan ahli batil adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya perbuatan mereka salah dan yang benar adalah seperti. Maka dikatakan oleh beliau, maka ini adalah tawakal yang agung. Fahada tawakkulur rusuli wa khassati atba'i. Inilah tawakalnya para rasul, tawakalnya para utusan-utusan Allah Ta'ala, wa khassati atba'ihim, dan pengikut-pengikutnya yang khusus. Pengikut-pengikutnya yang khusus. Ya ikhwah, jadi wasallallahu para jamaah. Ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan masalah tawakal. Bab tentang ilmu tawakul masih sebagian kita bacakan. Semoga Allah mudahkan, kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk senantiasa berusaha mewujudkan tawakal yang benar, apalagi tawakal yang agung, dengan cara dari hidayahnya Allah Ta'ala, kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan mutaba'atir Rasul Rasulullah SAW, dan kita berdakwah semampu kita. Khususnya dakwah yang kita tekankan adalah dakwai keluarga kita sendiri. Kalau keluarga bisa kita dakwai, kita ajak sejalan, seiring, itu enak. Paling tidak masalah pertama sudah selesai, yaitu masalah dalam keluarga. Adapun kalau di masyarakat belum bisa dirubah dan yang lainnya,
dia memang butuh orang lain juga, butuh bantuan orang lain. Tapi kalau misalkan kita kebalik, kita bingung dengan merubah masyarakat yang banyak, banyak kejahilan, banyak kemaksiatan, banyak syirikan. Sementara keluarga kita juga tidak kita urusi, kita ngurus yang di luar, padahal di keluarga kita juga ada kondisi-kondisi yang berupa kemaksiatan, kebid'ahan. Kita nanti bahasanya bisa bunuh diri. Ini apa? Kita seakan-akan menjadi tokoh, merubah orang lain, keluarga kita hancur. Ini apa? Kita dikalahkan dengan keluarga kita. Orang akan mengatakan, kamu kok dakwai orang lain? Keluargamu itu loh dakwanya. Dakwanya. Kadang-kadang seperti itu kan jawaban. Maka dari itu para jamaah, penting kita untuk lebih fokus, berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimanakah mendakwai keluarga sendiri. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau awal berdakwah itu, yang dicari adalah orang-orang dekat-dekat terlebih dahulu. Semakin kuat, semakin Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendakwai keluarga kita. Bagi yang belum mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan petunjuk, dan bagi yang sudah diistiqomahkan untuk senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.